warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy weekend teman-teman. Hari ini hari Sabtu, saya sudah bergegas masak pagi-pagi teman-teman untuk sarapan. Dan ini setelah masak, dapur sudah rapih kembali. Karena saya mau berencana akan pergi pada hari ini teman-teman. Yuk kita healing bareng-bareng secara online. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Kita berencana akan pergi wisata ke daerah Purwakarta. Ya pokoknya ikutin aja ya teman-teman. Ini sebelum berangkat, setelah masak, bersih-bersih dapur, sarapan, langsung lanjut ya. Kita nyapu. Nah setelah nanti udah selesai beres-beres rumah, dapur semua sudah rapi, baru kita akan lanjut packing makanan yang akan dibawa untuk anak saya yang berada di pondok. Nanti saya akan mampir ke pondok untuk ngasih makanan itu ya teman-teman gitu. Nah ini saya sudah mulai selesai nyapunya. Kebetulan si kecil itu sudah mandi sendiri. Biasanya anak-anak itu kalau mau pergi kemana-mana semangat ya teman-teman, nggak mesti dimandiin pun dia sudah minta mandi sendiri. Lah pokoknya kalau mau pergi itu rumah harus dalam keadaan rapi, bersih, tempat tidur sudah dirapihkan. Jadi pada saat kita pulang berpergian itu kita sudah capek nih kondisi badan, dan kalau melihat rumah rapi, kamar rapi, dapur bersih itu rasanya kepenatan kita di jalan tuh hilang ya teman-teman. Tetapi sebaliknya kalau mau berangkat main pergi-pergi aja rumah tampak dirapihkan dulu, begitu pulang sudah kondisi badan capek, mumet, dan melihat rumah berantakan, ya itulah yang bikin mood kita semakin bikin emosi ya teman-teman. Nah makanya sebelum berangkat dirapi-rapikan dulu, dibersih-bersihkan dulu, jadi begitu pulang sudah capek tinggal istirahat. Seperti itu kalau saya teman-teman. Jadi pandai-pandai kita menjaga mood kita sebagai ibu rumah tangga. Memang segala hal itu kita yang bertanggung jawab untuk urusan rumah, untuk urusan makan, kebersihan rumah, dan juga pakaian, itu tanggung jawab kita. Jadi sebisa mungkin kalau sudah berencana dari jauh-jauh hari, semua pekerjaan itu harus kita tuntaskan dulu teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman, saya mau packing. Nah ini saya sudah packing, mau saya serahkan ke anak saya di pondok. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Kita perjalanan nggak di shoot ya teman-teman. Jadi posisi ini sudah sampai di Cibungur, Purwakarta ya. Kita mampir di rumah makan Sate Marangi Haji Yeti. Ini sudah booming banget ya teman-teman. Pasti teman-teman pun tahu rumah makan ini, karena ini rumah makan yang benar-benar ramai dan terkenal di Purwakarta dengan rasa yang enak, juga banyak pilihan menunya, dan harganya juga relatif ya teman-teman. Dia nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah, standar lah menurut saya. Tapi puas makan di sini teman-teman, terbayarkan dengan rasanya yang menurut saya lezat. Nah ini saya sudah hampir sampai. Biasanya kalau kita makan di sini nih nanti kita disuguhkan teman-teman. Ada yang menyuguhkan buah, gorengan, minuman, es kelapa, dan pokoknya macam-macam makanan menu di sini ya teman-teman. Dan juga kalau memang tidak disodorkan ke kita atau dibawakan ke kita, biasanya kita itu juga bisa pesen gitu. Dan ini saya sudah nyampe teman-teman ya. Lihat ini sekitar jam makan siang teman-teman, karena dari rumah saya berangkat sekitar jam 10. Jadi kurang lebih perjalanan 1,5 jam sudah memasuki jam setengah 12 siang ya teman-teman. Nah kan ini saya begitu sampai aja udah langsung disuguhkan ya teman-teman ya. Jadi tanpa kita harus menunggu lama. Nah walaupun kita pesan tetap ya teman-teman ini nggak lama gitu. Dan ini ada menu baru, sup sumsum dengkul ya teman-teman. Dan kami tidak pesan itu karena suami pesannya di sini sate. Nah itu dia ya, sate yang terkenal kan satenya ya teman-teman, sate kambing,
sup daging, sayur asem, nasi, ayam goreng, dan ini menu favorit saya, nasi tutuk oncom. Saya selalu pesan ini teman-teman. Nah ini saya minta sama suami saya ya, karena kalau kesini nggak makan sate itu rasanya nggak lengkap ya teman-teman. Dan ini juga supnya recommended banget teman-teman, menurut saya rasanya enak, dagingnya besar-besar. Mari makan teman-teman, saya makan dulu ya teman-teman. Ini nasi favorit saya, nasi tutuk oncom ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga itu nasi tutuk oncomnya dikasih suiran tongkol ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, makan sudah selesai. Kita lanjut untuk sholat zuhur. Di sini alhamdulillah ada musolahnya yang juga tempatnya nyaman untuk sholat, dan ada fasilitas mukena juga dan sajadah ya teman-teman. Dan tempatnya juga ini lumayan nyaman, terus tidak panas dan bersih ya teman-teman. Nah, di sebelah depan sana itu ada untuk tempat wudhunya. Nah ini juga ada cermin. Saya mau udah selesai sholat ya teman-teman, mau kembali ke mobil. Dan ini ngaca dulu sebentar teman-teman, lihat sudah rapi belum jilbabnya. Aduh kok jelimet banget. Nah ini saya langsung mau berangkat lagi teman-teman, karena udah siang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini sudah sampai ke tujuan kita. Kita ini ada di Palay Hills ya teman-teman. Sebetulnya dulu ini tuh sebuah villa teman-teman, villa keluarga. Untuk villa pribadi maksudnya ya, bukan keluarga saya, maksudnya villa orang, villa untuk pribadi yang nggak disewakan untuk orang umum gitu. Spotnya juga bagus, tempatnya menarik lah pokoknya ya teman-teman. Ada di puncak gunung ya teman-teman. Dan ini view-nya bagus sekali teman-teman. Dan mungkin si pemiliknya itu daripada ditempatinya kan jarang-jarang yang namanya pilihannya untuk liburan ya teman-teman. Jadi mungkin kepikiran bagaimana kalau jadikan penginapan gitu. Jadi spotnya juga bagus, untuk wisata bagus, untuk penginapan juga bagus, dan cocok juga untuk acara family gathering ya teman-teman. Kita bawa keluarga juga oke banget di sini teman-teman, karena space kamarnya juga banyak. Cuma saya untuk kali ini tidak menjelaskan hal itu ya teman-teman, karena saya pun di sini hanya berkunjung, melihat di channel YouTube tuh kok ya bagus, tempatnya menarik gitu. Jadi penasaran ingin ke sini. Kebetulan lokasinya juga tidak jauh dengan pondok anak saya teman-teman ya, masih daerah Purwakarta. Masuknya itu kecamatan mana ya ini ya. Aduh saya lupa ya, pokoknya masih daerah Purwakarta lah teman-teman. Di sini juga lengkap ya teman-teman, nggak cuma ada villa penginapannya aja, terus juga ada kolam renangnya teman-teman. Jadi tambah asik ya teman-teman kalau kita bawa keluarga ke sini. Oh iya, Sukatani masuknya teman-teman ini ya. Nah, di sana itu di bawah sedang masih proses peluasan ini ya teman-teman, wilayahnya ya. Perluasan tempat maksudnya. Dan juga ada spot bermain anak yaitu playground. Nah, ini kita mengarah ke arah utara ya teman-teman. Di sebagian arah utara ini, di bawahnya nanti kita lihat ada 2 buah kolam renang. Nah, satu untuk anak-anak dan satunya untuk orang dewasa. Nah, ini saya menuju ke sana. Ini dia teman-teman untuk kolam renangnya anak-anak ya. Nah, masih belum saya shoot ya teman-teman. Nah, baiklah ini teman-teman ya. Nah, ini yang saya maksud untuk anak-anak, dan sebelah sananya untuk orang dewasa. Di sini tempatnya menurut saya nyaman sekali teman-teman. Kalau kita bawa keluarga besar kita ke sini nginap 2 kamar atau 3 kamar itu udah wah seru banget teman-teman. Yuk teman-teman, mungkin siapa yang mau berencana ke sini pada saat nanti malam tahun baruan, ini view-nya bagus, dan juga saya yakin kalau nggak booking dari jauh-jauh hari, kayaknya nggak akan dapat tempat ya teman-teman. Karena di sini juga tempatnya enak banget untuk barbekyuan juga masuk sekali ya. Kebetulan dari pengelola
kelihatannya ya teman-teman memfasilitasi gitu. Dan juga kalau misalnya di sini mau acara family gathering kan lebih dari 10 kakak ya teman-teman ya. Nah itu nanti bisa dapat makan dari pengelolanya gitu teman-teman. Cuma nggak saya shoot bagian itunya ya teman-teman. Nah ini anak saya sedang bermain ya di sini. Permainan edukasi untuk melatih motorik kasarnya anak ya teman-teman ya, melatih keberaniannya anak. Nah ini memang anak saya sudah TK, jadi permainan seperti ini tuh udah biasa ya, jadi udah berani main outbound kayak gini ya teman-teman. Nah ini senang sekali, awalnya dia jenuh gitu kan, diajak ke sini nggak ada spot anak-anaknya, dia cemberut gitu, pas tahu ada spot seperti ini dia langsung sumringah. Oke, dari sana kita lanjut lagi. Tadi kan kita posisi di atas ya teman-teman, kemudian kita main ke playground anak, lalu ini dari atas itu kita turun ke bawah teman-teman. Jadi ini posisinya itu nggak di lantai 2 ya, di lantai dasarnya teman-teman. Nah ini nuansanya seperti nuansa Bali ya teman-teman. Sejuk, asri, dan udaranya seger sekali teman-teman. Dan ini kebetulan memang situasi sedang mendung, jadi wah tambah seger banget anginnya. Jarang-jarang ya saya tuh dapat udara yang kayak gini tuh bener-bener seger sekali dan rasanya bebas dari keringat gitu. Lihat view-nya teman-teman. Aduh, saya suka dengan pemandangan seperti ini teman-teman. Karena ini kita benar-benar memanjakan mata kita dan pikiran juga rileks ya teman-teman. Terus kita menghirup udara yang segar, itu rasanya aduh nikmat banget lah pokoknya. Dan memang saya adalah pecinta gunung ya teman-teman. Saya kalau main itu lebih suka ke daerah pegunungan teman-teman ketimbang harus ke pantai, karena kalau pantai kan saya memang orang pantai sebetulnya teman-teman, dan saya kurang menyukai spot pantai ya teman-teman. Menurut saya pantai itu panas walaupun anginnya kencang dari laut, tapi kurang kurang ya buat saya karena saya orang pantai, jadi saya bosen gitu. Dan ini saya lebih senang bermain ke daerah-daerah dataran tinggi seperti ini. Nah ini sepertinya ada keluarga yang sedang ada acara juga teman-teman ya. Tadi juga di bagian vilanya itu para suaminya sedang berkumpul di situ, nggak tahu mereka mengadakan game atau gimana, karena saya juga nggak terlalu memperhatikan ya teman-teman. Ini kita masih ke arah depan terus. Nah sebetulnya ini memiliki sebuah sejarah teman-teman tempat ini ya. Cuma saya juga tidak banyak menjelaskan di sini. Nah di sana itu ada tugu yang itu juga peninggalan para sejarah zaman dahulu pada zaman kerajaan, kalau tidak salah itu zaman kerajaan Prabu Siliwangi ya teman-teman, dari daerah Pasundan. Nah itu di sana itu ada 7 pilar teman-teman. 7 pilar itu yang saya amati pada saat saya dekati ya teman-teman, itu di sana ada nama-nama para sejarawan juga ya, para kerajaan juga ya, seperti Ken Dedes, Ken Arok, itu seperti itu ada teman-teman. Cuma saya tidak terlalu memperhatikan itu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman, nah ini filernya teman-teman, ingin mengetahui lebih detailnya, klik aja apa sih channel YouTube teman-teman, di itu banyak teman-teman tentang informasi ini. Seperti itu. Nah, ini view-nya Masya Allah, senang banget saya teman-teman. Luar biasa. Wah, pokoknya bener deh, menghilangkan penat banget. Yuk teman-teman jangan lupa kesini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum.